Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id, al-fa'alu lima yurid, alladhi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyu wa sa'id. Fahadha qarrabahu lihadratihi wa hadha ashqahu fahuwa ba'id. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalur rusuli wal abid. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wan nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa melanjutkan rutinitas ibadah kita, yaitu melaksanakan siyam Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Setelah semalaman kita berqiyam Ramadan, melaksanakan sholat tarawih, kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga semua yang kita lakukan hingga detik ini adalah bagian dari kita mendapatkan kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, mencari ridhonya Allah, bukan hanya ingin sehat, apalagi ingin diet dengan puasanya itu, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa orang yang berqiyam Ramadan, di antaranya melaksanakan salat tarawih yang mungkin dikerjakan secara berjamaah di masjid karena lebih memungkinkan untuk bersama-sama menuju Allah, berkhusyuk dalam salatnya. Kalau niatnya cari iman dengan iman dan mencari ridhonya Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Semoga kita mendapatkan ampunannya. Amin. Allahumma amin. Ikhwatal iman jamaah sekalian, kita berada di zaman akhir. Di zaman yang ujiannya berbeda dengan masa-masa panjenengan semua di waktu muda. Jadi ujiannya zaman ini Pak lebih berat sepertinya dibandingkan panjenengan dulu masih muda atau masa kanak-kanak. Usia 1 tahun itu loh Pak, bahkan tidak sampai setahun, itu yang namanya anak itu dikasih HP itu anteng gitu ya. Luar biasa, apalagi yang sudah sepuh-sepuh ya. Kecuali yang sudah penglihatannya kabur ya, tidak suka lihat HP itu. Ikhwatal iman jamaah sekalian, maka dari itu jalan kita menuju surga di zaman-zaman yang kita lalui, di mana zaman itu semakin jauh dari zaman nubuwah, memang ujiannya semakin berat. Maka cara kita mendedikasikan diri dan cara kita mendidik anak-anak kita, cucu, anak, semua itu harus juga disesuaikan dengan zamannya. Maka mentakdib, mendidik harus juga tahu bagaimana anak-anak kita, orang-orang yang kita pimpin kelak juga bisa menjawab tantangan zaman.
Dikarenakan ujian di akhir zaman ini bukan hanya ujian terkait agamanya saja Bapak Ibu. Tapi juga lebih masuk pada kategori ujian keimanan. Di mana bergonta-gantinya iman, bahkan ada yang pindah agama itu seperti pindah kos-kosan. Copet gitu. Saya punya mahasiswa, bapaknya katanya, kalau bapak saya, kata mahasiswa saya ini, agama itu menyesuaikan tempat dia ditugaskan. Kalau tugas di Bali dia ikut agama Hindu, kalau ke Manado mayoritas Kristen dia ikut Kristen, ya kalau di Surabaya misalkan atau di Madura mayoritas agama Islam dia ikut Islam. Wah itu dahsyat itu Pak. Itu sudah pikirannya sudah teracuni, ya kemudian imannya pun berdampak negatif terhadap apa yang dia miliki. Padahal ikhwatal iman, kuncinya surga itu miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah, di mana itu cerminan keimanan dari seseorang. Dan iman itu memang al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik juga kadang turun. Yazidu bit ta'at. Naiknya iman seseorang itu dengan banyaknya ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Wa yanqusu bil maksiat, dan berkurangnya iman seseorang dengan banyaknya maksiat yang dia lakukan. Maka dari itu di sisi lain Nabi SAW menyampaikan, badiru bil a'mal, mari bersegeralah kalian dengan memperbanyak amal-amal soleh, fitanan kaqita'il lailil muzlim, karena nanti akan ada fitnah ujian zaman, yaitu ujian keimanan seseorang datang sebagaimana gelap gulitanya malam. Bagaimana gambarannya itu? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seseorang yang di waktu pagi seperti ini masih beriman kepada Allah, wa yumsi kafiran, tapi di waktu sore dia sudah kafir. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di waktu sore masih beriman, di waktu pagi esoknya sudah kafir. Bahkan kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Orang ini berani menjual agamanya hanya dengan urusan dunia yang fana, yang hina, yang sementara. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu ikhwatal iman, mari perkuat amal-amal kita ini agar memperkuat iman kita. Ramadan ini bagian dari cara mengupgrade kualitas iman kita kepada Allah. Di mana iman ini dilemahkan dengan berbagai hal. Di antaranya tadi dengan kemaksiatan, apalagi kemaksiatan yang dosanya besar. Belum lagi diterpa dengan isu-isu sosial, itu juga bisa membuat iman kita lemah. Pernah mendengar panjenengan son horeg nggih? Son horeg. Son horeg itu kayaknya biasa-biasa aja, just for fun, for happy gitu nggih. Akhirnya kan karena banyak mengganggu, karena saking horeknya itu banyak yang merotol nih Bu. Rumah-rumah genteng merotol. Ya cuman nggak tahu ya kok bisa ya. Memang ciptaan Allah yang manusia ini nggak merotol itu ya. Bahkan rumah-rumah banyak yang merotol gitu ya. Kok bisa yang joget-joget sekitarnya nggak ikut merotol? Mungkin telinganya, giginya mungkin. Akhirnya dikomplain, timbullah fatwa bahwasannya haram, kan begitu Pak. Lalu saya lihat di short YouTube video niku, di syuting, ini loh sound horeg, kegiatan yang ada sound horegnya. Lalu ditampilkan betapa banyak orang yang dapat rezeki jualan di acara itu, makan ratusan bahkan bisa lebih. Lalu di capture, dikasih tulisan, mana nih yang suka mengharam-haramkan sound horeg? Bisa enggak ngasih nafkah penghidupan ke sebanyak orang seperti ini? Paham gak Pak maksudnya? Niki kalau panjenengan tidak mawas diri Pak, dibisiki setan, panjenengan bisa menormalisasikan hal tersebut. Oh
ulama ya gak beres itu. Ceramah enak, tapi gitu. Akhirnya membenturkan halal haram itu dengan urusan perut. Membenturkan halal haram yang sudah dirumuskan oleh ulama, dan pastinya para ulama itu ndak angger, Pak. Pastinya ngambil dari hukum, dari Al-Quran, dari hadis. Di antaranya kalau kita mau pakai hadis itu, may yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Kalau tidak bisa memuliakan tetangga, jangan nyakitin, jangan ngerusak. Siapa yang mau ganti kalau ada kaca yang pecah? Siapa yang mau ganti kalau ada genteng yang jatuh? Begitu. Dari situ saja sudah tidak bisa. Akhirnya orang itu kalau terbiasa menormalisasi sesuatu yang Allah haramkan, imannya semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Dan ketika lemah dalam titik nadirnya, bisa dengan mudah berubah menjadi iman, menjadi ke yang tidak beriman. Contoh, ada ibu-ibu itu nangis-nangis datang, Pak Ustaz gini. Setelah saya ngisi, karena saya singgung masalah itu tadi, dia testimoni. Dia minta doa supaya anaknya tidak jadi nikah dengan seorang non-muslim yang kategori dia adalah pacarnya. Kalau asal analisanya Bapak Ibu, kenapa ujung-ujungnya setelah pacaran sekian lama orang ini bisa murtad? Ya kalau dikaji dari sisi dalil tadi, iman itu turun karena banyaknya maksiat. Maka ketika berpacaran itu kan sudah melanggar wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Maka semakin dia sering pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, turun imannya, turun, setelah turun, lalu ditanya, kapan sayang kita ini membuktikan cinta yang sudah kita bina selama bertahun-tahun, katanya. Terus gimana maksudnya? Ya aku tuh pengen serius hubungan kita ini. Ya kalau serius diakhiri di pernikahan. Nah, bagus itu. Kalau ditanya, oh ya sudah, aku sudah kerja, kamu sudah kerja, insya Allah mapan, kata yang perempuan. Kapan kamu ke KUA? Loh kok ke KUA? Ya kamu yang ke gereja. Loh kok begitu? Ya begini, kalau saya yang ke KUA, kamu kiranya siap kalau saya ini nanti mengambil jalur poligami. Kalau di ajaranmu kan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Yakin saya nggak hafal dia Pak, cuma ditambah dari saya. Itu syariatnya kan boleh poligami, 2, 3 atau 4. Tapi beda kalau di agama saya, menikah hanya satu pasangan. Dari dunia sampai nanti setelah kehidupan di dunia, hanya satu pasangan. Masya Allah. Indah Pak ya. Katanya orang-orang Inggris, sounds great katanya. Oh bagus itu ya. Ini kata-katanya bagus. Apalagi sayang, agama ini hanyalah kendaraan menuju Tuhan katanya. Bedanya kamu naik kendaraan Islam, aku naik kendaraan ini, aku naik kendaraan ini. Ada yang juga pakai kendaraan itu. Nanti ujungnya akan bertemu di sisi Tuhan katanya. Ya begitulah. Tinggal kita mau pilih kendaraan yang mana. Kalau mau VVIP ini, VIP ini, yang aneh-aneh begini, begitu. Toh kita ini dari Tuhan yang sama kok. Buktinya telinganya 2 sama-sama 2, matanya 2, terus bentuknya itu racun sudah Pak, masuk semua. Dan rata-rata kalau perempuan tidak mau dipoligami. Betul Bu? Tanya ibu-ibu jawabannya. Teman saya Ustadz, ya diam-diam nikah, ketahuan, diancam. Sampai nikah tak sunat. Tak ingetin Ustadz, hati-hati. Ini orang perempuan tuh nekat-nekat. Sampai bangun di tel gitu, bangun mau pipis nggak ada ujungnya, repot. Sampai kalau nggak mati beneran, teman. Takut dia Pak sekarang, nggak berani lagi Pak. Sunat kan ada tuh kasus sunat beneran pakai cutter itu ya.
Ya Allah, udah jangan main-main. Ketika seorang wanita ini tidak paham bagaimana syariat poligami, bagaimana syarat-syarat poligami, tidak paham Pak. Cuman belajar dohirnya saja. Rata-rata kalau saya tanya mahasiswi itu, siapa di sini yang siap dipoligami? Tidak ada yang mau Pak. Cantik, tidak cantik, apalagi cantik, tidak cantik aja nggak mau. Katanya, ya maunya gitu Pak. Tidak belajar berbagi dari sejak TK, berbagi gitu ya. Tidak mau berbagi suami. Ya. Akhirnya Pak, nafsunya timbul. Iya ya, mengiyakan. Karena sudah dalam tataran rendah, mengiyakan Pak. Akhirnya murtad. Ya. Itu kalau cewek. Cewek itu sensitif di perasaan. Kalau cowok Pak, kalau cowok. Murtadnya itu karena tahta wanita. Bisa. Gitu. Jadi saya tuh punya senior di kampus. Senior saya itu salah satunya waktu itu Wadir 1. Mungkin kalau orang ITS di sini kenal Pak Rusminto Jatur Widodo. Mungkin ada senior ITS Pak Rusminto. Ini alumni ITS, dosen juga. Waktu saya awal masuk jadi dosen agama itu di ITS dipesan. Karena saya ditugaskan di PENS Politeknik, Ustaz, saya nitip ya anak-anak gini-gini. Karena dunia kerja itu dahsyat Pak. Bahkan saya pernah ngisi di Ramadan di salah satu kantor di Surabaya. Ini bukan Ramadan waktu itu, biasa gitu, duhur. Duhur, kajian duhur. Kok sepi Pak? Iya, ada rapat katanya. Jadi kalau rapat itu kalau coffee break ada, tapi kalau sholat break urusan masing-masing. Kalau belum selesai lanjut itu rapat. Anda sadar sholat, tidak sadar ya lanjut itu. Lah kalau laki-laki nih Pak, itu godaannya adalah jabatan, tahta, gaji gitu. Lah senior saya ini dulu waktu kuliah punya teman. Sholatnya bagus. Pokoknya kelihatan loh dohirnya itu sebagai mahasiswa yang berislam dengan baik. Sampai dia nanya, Cak, sampean kok kalau sudah gajian gaji pertama untuk apa Cak? Gaji pertama. Biasanya kan tak tanya mahasiswa itu untuk dikasih orang tua, untuk disedekahkan, rata-rata begitu mahasiswa itu. Tapi kalau ini, dia itu bilang untuk haji. Gitu. Spesial kan Pak? Dia mikirin hubungannya dengan Allah daripada hubungan dengan manusia, orang tua sekalipun dikalahkan. Tambah kagum ini beliau. Masya Allah gitu ya. Setelah lulus, lama gak jumpa, ketemu. Udah kelihatan ini orangnya sukses. Orang kalau sukses dalam urusan duniawi kan, dasinya tok jutaan, dasinya doang. Gitu. Padahal cuma segini-gini aja itu. Jutaan itu Pak. Kalau kaos itu sudah nggak pakai, kalau zaman mahasiswa pakai Adundas, dia pakai Adidas. Ya. Kalau dulu dia pakai New Area gitu, ya, itu beneran pakai New Era beneran. Gitu. Ya. Akhirnya disapa, Masya Allah, kamu udah sukses kayaknya ya, tampilannya bagus, dohirnya udah bagus. Akhirnya gimana? Sudah haji tak? Katanya. Kata Pak Rusminto, sudah haji sampai. Keleng-keleng dia Pak, tidak jawab-jawab. Kalau haji mungkin antriannya lama kan. Kalau umroh sudah tak? Sudah berapa kali kalau umroh? Biasa kan kalau orang kaya nih, mau potong rambut bisa ke Malaysia gitu kan. Mau jahit baju ke Paris kan luar biasa. Shoppingnya itu ke Eropa gitu. Orang kaya Pak. Akhirnya geleng-geleng juga. Mentoknya ketika bilang, saya kalaupun harus haji saat ini sudah nggak ke Mekah lagi katanya. Nah terus kaget itu. Kemana? Ke Roma. Hajinya ke Roma. Ganti ke Paus. Ya. Ke Italia sana. Berarti sudah pindah Pak agama. Dan itu saya kasih penelitian ke teman-teman mahasiswa itu. Bagaimana kalau kamu di posisi menjadi manajer lalu ditawari general manager. Gajinya 3 kali lipat,
Tetapi karena owner dari perusahaannya rata-rata non-muslim, kamu disyaratkan pindah agama. Nah, saya gitu kan. Rata-rata kan tidak mau. Ada yang jawab, kalau saya Pak, saya ikuti dulu jadi non-muslim, katanya. Nanti saya kuasai perusahaannya, baru saya balik ke Islam lagi. Aduh, saya pusing Pak. Ini kalau kamu begitu Mas, mata kuliah agama 1 semester di sini gagal. Termasuk saya dosennya nih gagal Mas mendidik sampai. Saya tanya, emang ada jaminan setelah murtad sampai bisa balik lagi? Ada jaminan? Tidak ada jaminan Pak. Karena ada kisah ini, ada seorang tawanan perang, di mana ini pentolan dari orang Islam. Ditawan oleh seorang yang musuh yang non-muslim itu, lalu 3 ini ditawari. Kamu akan diselamatkan dari hukuman mati, pokoknya pindah agama, nanti akan kami berikan kedudukan yang tinggi di sisi kami. 1 nolak, dipancung. 2 nolak juga. Yang 3 malah mau. Baik, siap. Oh, baik. Bagus ini. Ya, kita nanti bisa ambil informasi dari dia dan selain-lain ya. Akhirnya kata penasihat raja, sampean tidak salah ngasih tawaran seperti itu. Jangankan sampean, Tuhannya saja dikhianati sama dia. Apalagi sampean sebagai manusia yang hanya menjadi pemimpinnya. Bisa jadi ketika ada opportunity yang bagus, sampean dikhianati juga. Oh betul lah. Setelah dia murtad, dia bilang, oh gak jadi tawarannya, sampean tetap dihukum mati. Katanya. Loh kok gak jadi katanya, sudah murtad lagi. Ya sudah kalau gitu saya mau balik Islam lagi. Ya silakan. Bisa masuk Islam lagi. Kan mudah bersyahadat. Tapi jangan lupa ketika dia murtad, amalnya itu 10 berapa puluh tahun sudah dihanguskan. Ketika kita membaca surat Al-Imran misalkan, innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi waqtuluna an-nabiyya bighairi haqqin wa yaqtulun. Nanti sampai kepada ayat ulaikal ladzina habitat a'maluhum itu Pak, dihabiskan pahalanya. Mau syahadat enggak bisa. Enggak bisa. Katanya kelamaan ini. Udah langsung dieksekusi hukum mati. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Bapak Ibu, tugas kita mendidik anak-anak ini saat ini lebih berat. Kenapa? Karena godaannya banyak, berbagai sisi. Baik itu yang media sosial, baik itu yang menjadikan agama sebagai konten-konten yang tidak mendidik. Belum lagi pada tahapan agama itu dibuat mainan. Gitu. Padahal dalam syariat ini, kalau Anda tidak bisa tunduk pada syariat itu, karena kita ini akalnya pendek, tidak paham dengan syariatnya Allah itu, maka setidaknya jangan sampai menghina. Jangan sampai mempermainkan syariat tersebut. Soalnya adab itu jauh lebih dahsyat dibandingkan hanya tidak taat. Misalkan orang tidak sholat Pak, karena mungkin lupa, karena mungkin capek, karena mungkin ini dan itu masih dihukumi dia muslim. Tapi fasik gitu saja. Tapi kalau sudah mempermainkan sholat, maka ini sudah bisa dihukumi non-muslim nanti. Apalagi sudah meragukan, apalagi pakai menghina-hina. Oh, po sampean cungkal-cungkal, gak bosen sampean. Pendino iku lho, modele ngono tok gerakane gak ono inovasi ta atau gerakan baru ta, update setiap bulan, setiap tahun. Kurang kerjaan, kamu dibohongin kamu semua orang-orang. Wah, bahaya itu Pak. Sama dengan ibu-ibu tuh, saya bilang ibu kalau tidak bisa menerima syariat poligami, tidak usah menghina-hina orang yang berpoligami. Khawatir nanti imannya tambah turun karena tidak bisa menerima syariat poligami. Kalau cuma tidak siap, bilang aja ke suaminya. Apalagi suaminya, ayo katanya kamu kalau ridho nanti jalan ke surga. Mas, jalannya surga, pintunya surga banyak. Saya tak cari jalan lain. Bilang gitu aja Bu. Ada pintu royan yang Allah siapkan bagi mereka yang berpuasa. Tidak harus saya nerima poligami. Wong saya enggak sanggup. Delok sampai ambek kucing aku cemburu kok. Apa mana ambek sing duwe kucing.
Begitu Pak, Bu ya. Jadi jangan langsung menghina syariatnya. Apalagi menuduh, itu poligami, tidak setia itu. Nah, karena saya ini mertua dari keluarga poligami. Keluarga saya mertua itu ada 4 istrinya yang punya kakak. Yang nggak punya kakak dulu-dulu ya banyak kayaknya. Dan anaknya 20. Dirawat semua satu rumah tuh. Gede jangan kalau ke rumah Bangkalan itu mesti pondok tak ini Pak Ustaz. Pondok bukan di sini di sana. Ini memang untuk anak-anaknya Abah. Kalau pondoknya beda, yang megang saudaranya beliau di tempat yang agak berapa kilo dari situ. Ya karena memang banyak lihat dikira pondok ya. Ya memang layak sih karena ya banyak itu tadi. Anak 20 kalau sudah nikah semua mantunya berapa, cucunya berapa kan begitu nggih. Maka ikhwatul iman ini berat zaman ini Bapak Ibu. Ikhwatul iman sebenarnya membawa iman ini harus dipupuk terus sampai mati. Kenapa demikian? Karena memang tadi orang itu misteri kapan akan mati, kullu nafsin dha'iqatul maut, tapi konsepnya jelas, yang bernafas pasti mati. Cuman kita kan tidak tahu. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang ini matinya tidak tahu kapan. Ada yang enak-enak ngopi, mati gitu Pak. Ada yang makan soto, belum selesai, malaikat ikut teko, dicabut Pak. Jane kan jarno sik ae, sakno wis tuku soto, mubadir entekno sik, harus dicabut. Belum sempat ngabisin sotonya. Bisa jadi juga rokokan baru bisa sedot, ndak keluar lagi itu. Asapnya itu, mati. Sak rokok-rokoke urip, tapi orangnya yang mati. Ya Allah, itu Pak ya, itu konsepnya begitu. Nah karena kita tidak tahu Pak, ibarat dadu itu semakin banyak kita ini misalkan dadu itu ada berapa wajah itu, kalau seumpama 6 sisi itu diisi iman satunya itu atau maksiat satu sisi lalu diisi yang sisi lain itu taat gitu ya. Atau iman kufurnya satu. Ketika dilempar, peluang kita itu dapat iman kan lebih besar. Ibarat kita ini karena matinya kita tidak tahu kapan. Ketika 24 jam dalam sehari semalam, dominasi yang kita lakukan adalah dominan dalam ketaatan amal soleh, maka peluang kita untuk menjadi orang yang mati husnul khotimah, sebagaimana doa yang kita panjatkan, ya Allah biha ya Allah bi husnul khotimah, itu akan terkabul. Sebaliknya kalau diisinya maksiat terus. Aman kalau baca berita, pernah saya itu dapat info itu ada kakek-kakek karena hobinya maksiat zina, naudzubillah, masih dalam kondisi berzina, belum sempat turun dari yang dizinain, mati. Naudzubillah kan. Makanya saya bilang, arek-arek jangan suka meso lah. Dididik meso, kesandung meso. Nanti khawatir dicabut nyawanya meso gitu. Malaikat itu langsung, aku dipisui. Langsung dicabut dikai tulinan. Gitu. Itu khawatirnya Bapak Ibu. Terus bagaimana kita merawat iman nih Pak? Selain dengan amal soleh, ya asupan nutrisi. Kalau kita baca Al-Quran, usahakan bacaannya bukan hanya bacaan di mulut saja, tapi juga bacaannya sampai meresap di hati, ditadabburi, lalu dicocokkan dengan diri kita. Sejauh mana saya melaksanakan perintah Allah ini? Baca, oh begini, saya kok gak dapat petunjuk ya Pak Ustaz? Padahal katanya Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Ya bisa jadi gak pernah baca. Gitu. Saya sudah khatam, Ramadan khatam 2 kali, tanggal 15 sama malam takbiran. Kok belum dapat? Ya mungkin hanya baca saja. Karena perintahnya bukan hanya faqra'u ma tayassara minal Qur'an, tetapi apa? Afala yatadabbarunal Qur'an. Ditadabburi. Tadabburi ini kok baca, sekarang sudah banyak terjemahan kan? Nah, dibaca. Misalkan dibaca yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat bagian anak laki-laki 2:1 dibandingkan anak perempuan. Yang baca perempuan gitu. Loh,
Oh gak adil, katanya. Ini tambah tersesat dia. Ya. Tapi kalau laki-laki, ini yang cocok, katanya. Perempuan nih Bu, bahaya. Pokoknya ujian perempuan berat Bu ya. Oh kok gini Pak Ustaz? Gak adil Gusti Allah ini, malah gitu ya. Tapi kalau dia, oh gitu ya, berarti aku kemarin ini nuntut pembagian sama rata, nggak bener ini aku, ya Allah. Wis tak balik norek bagian adikku sakno, wis miskin deh. Nah, gitu ya. Itu seharusnya. Laki-laki kalau baca Quran itu pas kena wal yunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Nafkah. Gak tahu nafkahi. Harusnya kalau tersinggung berarti dia punya iman. Kalau gak apa-apa, bojoku wis wanita karir katanya. Ah ya ini. Oh lihat kalau itu nggak mempan, baca lagi dia. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Itu anak yang dilahirkan dari kalian wajib dinafkahi. Rizkinya ditanggung, bajunya ditanggung. Kadang Mbak, kalau udah cerai itu lupa kalau dia pernah punya anak dengan wanita itu. Sampai saya punya pembantu itu bilang, nggak pernah ngasih nafkah. Mau mondok aja pamit, cuma dikasih ratusan. Ratusan kalau dibagi berapa tahun, mungkin seharinya cuma 1.000. Apa itu? Pinter nelek tok. Itu repot Pak ya. Makanya Pak, kalau tidak siap nafkah, jangan banyak anak. Nah, kecuali kayak mertua saya itu ingin punya anak 36. Tapi dinafkahin semua, disekolahkan. Yang mau sekolah, yang mau mondok dimondokin. Ya. Berarti siap dia. Udah ngukur. Ya. Saya bahkan punya sepupunya istri itu, anaknya Kiai almarhum Kiai Mansur. Dia udah bilang, saya banyak anak ya, kamu tak sekolahkan sampai SMA. Itu tanggung jawab saya. Setelah itu terserah kamu. Mau sekolah, mau kuliah, mau enggak, terserah kamu. Tapi anak-anak S2 gitu Pak. Punya. Karena memang orang tuanya mampunya segitu kok. Udah dibesarin sampai SMA udah syukur lah. Jangan nuntut sebenarnya kan. Cuman sekarang kan beda zamannya Pak. Itu contohnya Pak. Ikhwatul iman jamaah sekalian, kalau sudah ditaburi baru bertahkim. Sudah enggak kita pakai tadabbur itu? Kalau belum dapat hidayah, bisa jadi memang kita enggak sampai pada derajat takwa. Kenapa? Karena di Al-Quran itu memang kalau kita baca di Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau jenengan yang masih ragu, itu jenengan yang masalah, bukan kitabnya. Gitu loh. Terus, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi kalau kita nggak dapat petunjuk, berarti kitanya nggak takwa Bapak Ibu. Udah dikasih tahu. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang pakai riba itu akan seperti orang yang kejinan, kesempoyongan gitu Pak. Gitulah. Kayak kadang ngamuk-ngamuk, ya itu orang yang kena riba. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu karena mereka itu menghilah dalam agama. Menghilah itu gimana caranya? Oh enggak, ini enggak riba, ini jual beli ini katanya. Gitu loh. Oh kamu nanti caranya beli ini ya, kertas ini biar nanti harganya tak naikin. Padahal itu ya untuk menganakno duit itu. Nah, tapi kata Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ada saja caranya dia. Ada karena miskin ilmu, gak tahu tentang riba. Ada juga yang ngakal-ngakali riba. Sampai kata Kiai itu, orang yang biasa ngakal-ngakali hukum, nanti bisa jadi sama Allah di neraka diakali katanya. Gimana maksudnya? Ya sampean dimasukkan ke tong katanya. Terus tongnya dibakar di neraka. Katanya, saya nggak bakar kamu ya, cuma bakar tong. Ya panas Pak, kalau mau coba silahkan. Nggak usah ke neraka. Sampean masuk tong, terus dibakar pakai LPG nih, panas, mateng. Saya masuk juga akal ini, itu ya. Jawabannya Kiai ini. Ada juga katanya yang masih nawar, Pak Ustadz, kalau riba itu kan bunga yang mencekik Pak Ustadz.
Kalau seumpama saya dikasih keringanan oleh institusi karena ini adalah dana abadi bantuan, bunganya cuma 0,5 Pak Ustadz setahun. Apa boleh ya Pak Ustadz? Nah, wah ini repot ini pakai dalil gak mempan kalau ini. Soalnya nawarnya 0,5 tadi. Sama katanya Pak Ustadz, kan riba itu yang mencekik. Kalau bunga yang gak mencekik itu simbiosis mutualisme itu bukan haram tapi harum katanya gitu. Oh ini repot, itu Pak melemahkan keimanan Pak, hati-hati Pak. Jangan hati-hati, apalagi yang gini, ya kalau PNS Pak Ustadz nggak bisa punya apa-apa kalau nggak menyekolahkan SK. Makanya SK saya Pak Ustadz, saya kuliahkan S3 sekarang. Nggak lulus-lulus Pak. Loh, bukannya sudah selesai 3 tahun, postdoktoral katanya sekarang ini. Nggak lulus-lulus SK-nya, ya, PNS tapi nggak punya SK, repot itu. Akhirnya saya bilang aja gini aja Bu, kalau Ibu masih meragukan, ya, coba dianalogikan gini aja. Kalau Ibu saya kasih es krim, kemudian es krimnya saya kasih teleknya ayam sedikit aja, enggak usah banyak-banyak, setes sendok kan kebanyakan. Sedikit aja ditulitin gini, 0,5 lah tadi itu. Kira-kira Ibu masih mau? Jelas, oh ya enggak Pak Ustadz. Ya sudah, kalau gitu enggak usah ditawar, itu jelas sudah kok haram. Enggak usah ditawar, yang haram itu, beda itu. Ya, kalau kiai yang di Jakarta jawabnya gini, oh kalau sampean begitu, kalau BAB sampean kotoran manusia itu sampean haramkan. Tapi kalau pecirit, apakah sampean tidak najis gitu? Titik ake kan yang najis, tidak bisa ditawar. Nek haram urusan itu. Ada yang tidak bisa ditawar sudah. Tinggal kuat mau kona atau tidak. Tinggal hidup ini pilihan kok Bapak Ibu. Mau ngontrak apa beli sampai mecicil tadi. Atau pakai mudik, pakai mobil baru tapi riba, walaupun nanti keren, nyapa orang sekampung dibuka kacanya disebel, tin, assalamualaikum. Pulangnya itu tanggal tua, langsung geliyeng dia, supirnya itu nggak lurus-lurus, tit gitu ya. Kenapa itu? Cicilannya belum lunas. Ribanya mulai bereaksi gitu ya. Gitu. Atau sampean pakai yang ada. Ya, misalkan Penter 97 walaupun pakai Gemeter, ya, diniatkan untuk diet itu yes, ada apa-apa, yang penting tidak panas. Saya dulu gitu beli mobil dari harga 13.600.000. Seusia sama lahirnya dengan saya 84. Yang Masya Allah memang bandel Pak, sampai mogok balik-balik bandel beneran. Sampai di Suramadu itu diderek ya. Oh, kenangannya luar biasa. Tapi karena saya istri ustazah ya kan, tinggal bilang, tidak apa-apa dek ya, lebih baik panas di dunia daripada panas di akhirat. Nah, paham dia Pak, takut. Tapi Pak, ujian iman itu ketika bawa anak usia 2-3 tahun, panas masuk, wah nangis Pak. Itu mau dia lebih baik panas di dunia daripada di akhirat. Tidak ngefek Pak, nangis pancet. Pakai dalil pun mancet itu, nangis. Hati itu Pak rasanya, ya Allah kapan saya punya mobil yang nyes gitu ya, gitu Pak. Ya Allah, baru keturutan, ya, belum lama ini, alhamdulillah. Dan itu tidak pakai riba itu. Ikhwatal iman jemaah sekalian. Jadi iman itu harus dirawat tadi. Lah kalau ingin merawat iman, dekat-dekatlah bersama orang iman Pak. Kalau Nabi pernah mengatakan, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu, agama kualitasnya itu bergantung kepada dengan siapa dia bergaul. Itu kenapa kok dalam tombone ati niku ya wong kang soleh kumpulono gitu loh. Lah ibu-ibu, kalau panjenengan punya suami yang soleh, kumpulono terus niku. Ya. Jangan malah kamu tidur sana, aku tidur sini ya. Aku atau dia, pilih aku atau dia katanya. Kamu tidur sini atau di sofa. Waduh, repot itu. Kumpulono Bu kalau orang soleh Bu. Ya. Sing repot kalau suaminya memang enggak soleh Bapak Ibu. Repot memang. Sampai saya itu mau jawab pertanyaan jamaah yang curhat niku. Pak Ustaz, hukumnya gimana? Tidak mau menjadi makmumnya suami. Loh, gimana kok enggak mau jadi makmumnya suami? Memang suami kan dijadikan imam. Pas sholat maksudnya Pak. Begini Pak Ustaz, waktu dulu saya belum belajar tahsin katanya, saya enak-enak aja diimami suami. Ya, enak dalam ketersesatan kayaknya Pak. Karena bacaan suaminya amburadul, karena dia juga nggak paham bacaan ya, amin gitu, enak-enak aja gitu ya. Seiring waktu ini si istri belajar tahsin, udah bagus dia belajar,
jadi imam makmumnya suami, langsung, salah kabeh. Kurang kol-kolai. Kurang ininya. Gak khusyuk, sibuk kan. Manusia itu kan seneng kalau ngoreksi manusia lain, Pak ya. Seneng, saya ngerukyah saya. Terus di komen sama istri, kol-kolannya kurang di katanya. Saya bilang, untung Cine gak belajar tajwid itu. Ya gitu. Ya gitu. Ya. Itu akhirnya dia nggak mau jadi makmum. Gimana Pak Ustaz? Dosa apa enggak? Aduh, saya jawabnya pekewo, Pak. Saya kan juga suami. Mau jawab, enggak apa-apa Bu. Enggak, kasihan sama suaminya kan. Tapi saya, ya gini aja Bu solusinya. Kalau enggak enak jadi makmumnya, dia aja ke masjid yang imamnya enak. Jangan ke masjid yang sama-sama kayak suaminya itu. Yang enggak jelas ini ngimami kakean watuk daripada baca bismillahirrahmanirrahim. Ada yang gremeng-gremeng ngomong amin. Waduh ya. Makanya Pak orang kalau dari Mekah tanya, apa yang buat terkesan? Salatnya khusyuk. Kenapa? Ya imamnya pilihan, Pak, memang. Di Mekah itu imamnya pilihan. Di Madinah, ya semoga di sini juga pilihan, ya. Ya, enggak bisa asal memang. Takut tadi itu kebanyakan batuk tadi loh. Ya. Ya akhirnya makmumnya pusing ya. Keluar dari sini nggak ada upgrade, imannya nggak ada. Karena kan bacaan itu bisa mengupgrade iman. Nabi saja Pak minta tolong sahabat Ibnu Mas'ud, ayo bacakan saya Al-Quran. Sampai sahabatnya nanya, loh saya bacakan ke panjenengan, sedangkan Al-Quran itu turunnya ke panjenengan Nabi. Tidak apa-apa, saya ingin mendengarkan dari orang lain. Tapi ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memang terkenal bacanya bagus Pak. Tapi kalau panjenengan minta bacaan istri terus bacanya hancur, stres sama nanti. Ya, aduh, sing repot dibacaan terus panas tadi. Aduh, panas Mas, panas katanya. Kakean jin nih. Ya, karena dibacaan ayat kursi tadi ya. Maka yang iman, silakan cari upgrade keimanannya. Kalau orang laki itu cari, misalkan panjenengan cari mantu Bu, tidak gampang zaman sekarang kan. Zaman sekarang cari mantu nih. Saya Pak diminta tolongin cariin suami sama jamaah itu. Banyak yang tidak sanggup memenuhi saya Pak. Karena cari calon imam, calon suami yang grade-nya bagus. Apalagi ada syarat tidak rokokan, tambah sulit Pak sekarang. Ahlu hisabnya lebih banyak sekarang. Itu. Allah itu kak rokokan nganger. Kan kami ingin steril di rumah itu. Iya tapi sulit gitu loh. Nyari itu saya banyak gagal Pak. Terus caranya bagaimana Bu? Carinya. Caranya sebenarnya gampang. Cari di masjid Bu. Karena Nabi mengatakan begini, "Idza ra'aitumur rajul i'tadal masajid fashhadu lahu bil iman." Kalau kan panjenengan melihat seorang laki-laki, dia sering di masjid, bukan marbotnya masjid ya. Ya, marbotnya masjid sering di masjid, tapi enggak jaminan ya kan. Tapi biasanya iman dia karena sering di masjid. Ya salatnya di masjid, anunya di masjid, hatinya tuh masjid. Maka saksikan kata Nabi, dia adalah orang yang beriman. Nah, ibu-ibu kalau cari mantu cari niki, subuh-subuh ngeten nih. Nah, ngeten nih. Lah kok tuwek niki. Anakku gak gelem Pak Ustaz, niki wis duwe cucu. Lah niki repote, Pak. Saya nyari yang muda iki angel di antara puluhan itu paling satu. Itu kadang udah punya istri, ya kan? Sedangkan tidak mau dia berbagi tadi itu. Ya repot memang Bu zaman akhir ini. Tapi kalau dicari di warkop banyak itu. Warkop di game-game online gitu mabar atau di tempat PS pakai nom-nom nih. Waduh mesuh itu nih kayak repot gitu nih. Nah niku Ibu. Itulah ya kita ini ujian seperti itu. Maka Ramadan ini mari kita upgrade iman kita. Semoga dengan banyaknya kita beramal soleh di Ramadan ini kita imannya menjadi naik dan terus naik dan kita merasakan manisnya iman. Nah, halawatul iman itu nanti ada materinya sendiri. Nah, semoga nanti ada kesempatan lain waktu. Nah, jadi harus ngundang lagi kayaknya Bapak Ibu. Tentang apa nanti bahas? Manisnya iman. Halawatul iman. Kapan seseorang itu merasakan manisnya iman? Insyaallah begitu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau memang ada sesi tanya jawab silahkan yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kayaknya sudah isyraq nih. Belum. 1 menit lagi. Pas ini. Ya, saya biasanya nunggu tit begitu. Pernah di masjid kok gak titit ya lama ini. Ternyata memang enggak bunyi. Makanya saya tanya dulu sama Bapak. Ini biasanya bunyi apa enggak? Takutnya itu bunyi ya ampun. Monggo, mau ditunggu titnya apa mau langsung ditutup? Lah kan.
Ada pertanyaan? Sambung nggih. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk keimanan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.